Halo Aviators, saat ini saya berada di ruang kontrol LPPNPI atau Airnav Indonesia yang mengatur lalu lintas udara di Indonesia. Bersama saya hari ini adalah Pak Bambang Rianto, yaitu Direktur Safety dan Standar, Pak ya. Direktur Keselamatan dan Standar dari Keselamatan Penerbangan Navigasi Penerbangan di Indonesia. Pak Bambang, terima kasih kehadirannya. Pada hari ini kita berbagi dengan Aviators. Kami ingin membahas tentang potensi bahaya balon udara yang biasanya itu diterbangkan pada hari-hari setelah Lebaran. Tapi ada kecenderungan 2-3 tahun terakhir ini, bahkan sebelum Lebaran pun sudah diterbangkan balon-balon udara yang ukurannya besar, jumlahnya juga banyak, tapi terkonsentrasi biasanya di Jawa Tengah dan sebagian di Jawa Timur. Pengalaman Bapak sebagai Direktur Safety, kita fokusnya pada keselamatan. Apa saja sih dampak dari penerbangan balon-balon udara yang ukurannya besar diterbangkan tidak terkendali? Bagaimana Pak Bambang? Terima kasih Pak Alvin. Saya manggilnya Pak atau Mas nih. Mas saja supaya kelihatan lebih dandy. Nah, lebih mudah ya. Mas Alvin, penerbangan balon udara memang ada dan akan selalu ada. Karena balon udara ini adalah merupakan budaya atau tradisi di sebagian daerah, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peluncuran balon udara sendiri ini sebenarnya tidak dilarang seluruhnya. Ada kaidah-kaidah dan ada aturan-aturan terkait dengan peluncuran balon udara. Balon udara mana yang dilarang dan balon udara mana yang tidak dilarang. Ini yang harus kita klasifikasikan. Pada saat ini yang kita bicarakan adalah balon udara yang dilarang. Sehingga balon udara itu perlu ditertibkan. Karena apa? Karena balon udara itu sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan di PP PM 40 tahun 2018 itu sudah tegas-tegas dinyatakan dilarang. Peluncuran balon udara yang tidak sah dan membahayakan keselamatan penerbangan itu akan menimbulkan dampak atau kemungkinan bahaya terhadap penerbangan itu sendiri, dan itu law enforcement-nya akan diberikan sanksi hukum yang bersifat tetap. Balon udara sendiri itu adalah sesuatu tradisi budaya yang harus dilestarikan. Sementara aturan juga ada yang harus ditegakkan. Keselamatan ini yang harus diutamakan. Prinsip daripada satu penerbangan apabila melakukan take off maupun landing maupun jelajah, itu penerbang, controller menghendaki semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena penerbangan itu adalah sesuatu yang direncanakan. Sehingga pada saat menghadapi sesuatu yang tidak direncanakan, kalau Pak Alvin atau Mas Alvin naik mobil, sedang jalan dengan speed tertentu 80 km per jam, tiba-tiba ada kendaraan yang memotong perjalanan Pak Alvin, apa yang terjadi? Rem kan? Atau banting setir. Jangankan kendaraan Pak, kadang kucing nyebrang aja begitu Pak. Itu analogi yang gampang dan persis sekali terhadap reaksi penerbang apabila melihat balon udara yang ada di sekitar pesawat yang sedang take off, landing atau sedang daya jelajah atau cruising. Reaksi yang pertama pasti kaget. Reaksi yang kedua menghindari balon udara tersebut bermanuver. Karena kalau diteruskan
akan menimbulkan bahaya. Bahayanya apa? Banyak. Salah satunya adalah kegagalan daripada sistem mesin pesawat tersebut sendiri. Sehingga nanti akan berdampak terhadap proses penerbangan tersebut. Kita nggak tahu, bahaya yang paling besar adalah kegagalan mesin. Sehingga berdampak mesin mati dan pesawat harus melakukan pendaratan di bandara terdekat. Itu dari aspek keselamatannya. Yang kedua, dari aspek keselamatan oleh penerbang. Aspek keselamatan oleh controller. Controller sendiri kan tidak bisa mendeteksi keberadaan daripada balon tersebut. Controller hanya atau air traffic controller hanya bisa mendeteksi keberadaan pesawat. Controller berasumsi pesawat tersebut sesuai dengan yang direncanakan, baik ketinggian maupun rutenya. Tetapi controller tidak tahu apakah pesawat ini akan terganggu oleh balon udara. Di perayaan-perayaan tertentu yang Mas Alvin katakan, sebelum, pada saat, dan sesudah Lebaran dilakukan tradisi peluncuran balon udara, kita membuat satu perencanaan. Perencanaan untuk apa? Untuk mengedepankan safety. Kita cek daerah, lokasi-lokasi yang menjadi tradisi peluncuran balon udara. Kemudian kita cek arah angin yang ada pada saat itu atau prediksi ke depannya, 6 jam ke depannya. Kemudian kita membuatkan jalur alternatif. Jalur alternatif ini penting. Untuk apa? Untuk menghindari kemungkinan pesawat akan bertemu dengan balon udara liar yang diluncurkan di lokasi-lokasi tertentu. Dan itu ternyata sangat efektif untuk safety. Tapi tidak efisien untuk penerbangan itu sendiri. Karena akan mendapat faktor jarak, faktor waktu, dan faktor biaya bahan bakar. Tapi itu semua kita bisa abaikan karena yang kita utamakan adalah safety. Bentar Pak, saya tanya lagi ya. Berarti balon yang besarnya, diameternya sampai belasan meter, itu di radarnya Airnav nggak muncul ya? Nggak muncul. Karena tidak ada unsur logam dan sebagainya. Tidak ada, sama sekali tidak terdeteksi oleh tangkapan radar kita. Dan mungkin juga tidak muncul juga di radar pesawat ya? Ya. Nggak kelihatan, tahu-tahu muncul di depan saja? Ya, di depan, samping, sehingga penerbang pada saat memasuki alternatif route atau wilayah tertentu sudah kita informasikan. Pengalaman tahun-tahun lalu, berapa banyak yang dilaporkan, Pak? Ini yang dilaporkan pilot ya, pilot melihat kasat mata ada balon pada ketinggian berapa gitu. Kalau tahun lalu 2021 berarti ya Mas Alvin ya? 2020, 21, 2019. Kita ketahui di 2021 itu jumlah penerbangan menurun. Ya, 2020 juga sangat menurun. Sangat menurun. Kemudian kami tidak pernah tahu balon udara yang diluncurkan itu berapa banyak, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena tadi balon udara tidak tertangkap oleh radar kami hanya mengandalkan laporan dari penerbang. Karena 2020-2021 penerbangan menurun, ini relatif juga laporannya menurun. Karena ini berjalan lurus dengan jumlah penerbangan yang ada, kan seperti itu. Hanya sekitar 15-an yang dilaporkan. Kemudian yang puncak yang paling banyak itu di tahun 2018 dan 2019. Itu sampai 40-an laporan, baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Bukannya sampai 80-an Pak itu? Enggak. Kurang lebihnya bisa segitu kalau digabungkan dengan laporan-laporan yang dari daerah Pak ya? Iya, iya. Ya. Dan pilot melaporkan itu berdasarkan pandangan mata kan? Visual. Yes. Laporannya siang semua Pak ya? Siang. Kalau malam? Kalau malam ada beberapa, cuman hanya mengindikasikan saya melihat ada semacam titik cahaya gitu. Titik cahaya. Dan titik cahayanya bukan cuma satu. Ini ada banyak titik cahaya. Ada apa? Nah, dikiranya UFO kan?
Dan itu ternyata setelah kita analisa, kami tidak mempunyai data apapun terkait titik cahaya tersebut. Nah, kemudian bisa disimpulkan, oh kemungkinan adalah balon. Pada ketinggian berapa Pak itu? Rata-rata itu ketinggian yang terdeteksi itu 28.000 kaki. Ada juga yang di bawah itu, tergantung daripada posisi pesawat. Tapi laporan yang paling banyak adalah pada saat dia en route. On route ya. On route. Ketinggian jelajah itu Ketinggian di atas jelajah. 20.000 kaki. Iya, betul sekali. Bahkan ada yang melaporkan pada 40.000 kaki. Setuju. Dan kita bisa bayangkan pada ketinggian tersebut bisa kelihatan jelas oleh pilot dari kokpit. Ya. Berarti itu balon sudah sangat besar. Karena pada saat pilot melaporkan, itu detail. Sampai warnanya pun dilaporkan. Artinya apa? Itu udah sangat besar, jelas. Iya, nggak kebayang kalau sampai senggolan di atas ya. Nah, Pak, kan tadi sudah jelas ada undang-undangnya, ada Permenhub, Yes. ya, dan bahkan Menteri Dalam Negeri, kemudian Menko Polhukam juga sudah menyampaikan surat kepada kepala daerah, Polda dan sebagainya. Sejauh ini apakah sudah ada yang tertangkap melanggar peraturan itu dan apakah ada sanksinya, Pak? Saya ke belakang dulu. Ya. Artinya aturan tadi, budaya ya harus dilestarikan. Ya. Aturan yang tadi Mas Alvin katakan, undang-undang, peraturan menteri, sampai ke polisinya, Kementerian Dalam Negeri juga harus ditegakkan. Safety harus diutamakan. Untuk mensinergikan antara budaya, aturan, dan keselamatan, ini antara stakeholder harus saling support. Harus saling support dengan program masing-masing. Pemerintah daerah, iya, budaya tetap jalan. Tetapi tidak menyalahi aturan bagaimana? Balon harus ditambatkan. Pada saat tidak ditambatkan, itulah balon liar. Sinergi ini terus berjalan. Kemudian balon liar yang diterbangkan, itu mau diapain? Ya harus ditindak. Sebelum dia diterbangkan, dilakukan patroli. Pada saat ditemukan kenali mau diterbangkan, dilarang diterbangkan. Kemudian yang sudah diterbangkan dan sudah mengudara, diproses, ditangkap oleh aparat, kemudian diproses dan dilanjutkan dalam persidangan. Ini bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, kemudian dari Airnav sendiri sudah diminta untuk menjadi saksi ahli dalam beberapa kali sidang. Dan hasil daripada sidang itu untuk kasus Wonosobo itu kemarin sudah berkekuatan hukum tetap. Itu dinyatakan bersalah, kemudian dihukum kurungan dan dikenakan denda. Kami harapkan penegakan hukum atau law enforcement ini akan terus berjalan sehingga membuat efek jera kepada pelaku-pelaku peluncuran balon liar dan menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa di situ sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Itu, Mas Alvin. Jadi balon boleh, tapi tidak dilepaskan terbang. Betul. Diterbangkan, diikat ya. Ya. Sesuai Permenhub PM 40 2018. Ya. Ketinggian maksimal 150 meter dari permukaan tanah. Ya. Diikat tidak 3 titik. Minimal 3 titik, boleh Minimal lebih. 3, minimal 3 titik. Ya. Oke. Juga harus memberitahukan kepada aparat keamanan setempat ya. Ada perizinan di sana. Informasi awal. Ya. Yang melanggar ada sanksi hukumnya. Ya. Penindakan itu bukan oleh Airnav, Pak ya? Bukan. Bukan Kita hanya ya? saksi ahli. Ya, jadi penindakan oleh aparat penegak hukum. Betul. Airnav hanya sebagai saksi ahli memberikan informasi tentang bahaya-bahaya dari penerbangan balon ini. Betulnya sudah cukup kompromistis ya. Dan saya ingat sebelum pandemi, Pak, tahun 2018
dan 2019 Airnav juga sudah pernah menyelenggarakan festival balon udara ya. Saya setuju. Ya. Iya. Pada saat itu difasilitasi, ternyata balon-balon udara itu juga sangat indah, bagus, kreatif ya, warna-warni, ukurannya besar. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang bisa dilanjutkan lagi Pak, seperti itu, dan untuk menggiring pegiat balon ini agar lebih patuh peraturan ya. Ya betul Mas Alvin. Jadi tadi yang saya katakan bahwa balon udara ini kan budaya, tradisi yang nggak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah memanage, mengelola budaya tersebut. Difasilitasi, diatur. Dan itu sudah dilakukan oleh Airnav. Memanage dan memfasilitasi budaya atau kearifan lokal. Bagaimana caranya? Dia salah satunya memberi edukasi. Edukasinya di mana? Di sekolah, di tempat-tempat umum, mohon maaf, sampai ke tempat ibadah pun kita memberikan edukasi budaya terkait dengan balon udara yang memang diperuntukkan untuk legal dan balon udara yang legal beserta dampaknya. Kemudian kami juga memfasilitasi dengan apa? Ayo loh kita sama-sama bersenang-senang membangun kearifan lokal, budaya lokal dengan apa? Dengan festival balon. Itu 2018 ya terakhir, karena 2019 apa 2018 terakhir kita laksanakan itu. Setelah itu terkena COVID, pandemi 2021 2022 kita off, 2023 mudah-mudahan bisa kita mulai lagi. Dan di situ animo masyarakat luar biasa untuk berlomba membuat balon yang secantik, seindah mungkin. Kemudian juga kita di situ memberikan sesuatu pencerahan kepada penggiat-penggiat balon, dan yang paling penting adalah memberi pembelajaran. Di samping ya pasti ada kompensasi hadiah atau apa, atau ongkos pengganti daripada balon tersebut. Dan animonya luar biasa dari seluruh stakeholder sampai RT, RW, kelurahnya. Itu yang kita belum bisa ini adalah memang untuk mencegah peluncuran balon-balon liar secara total. Kalau secara sporadis kita sudah bisa dengan melakukan patroli, dengan melakukan sistem informasi. Sistem informasi ini sangat penting. Jadi masyarakat kita ajak untuk berperan aktif melaporkan apabila ada kegiatan percobaan untuk peluncuran balon ilegal. Ini langsung bisa kita jaga. Mungkin perlu dikembangkan tahun-tahun berikutnya, ada kanal pengaduan. Mungkin Airnav buka hotline gitu ya. Dan juga ada hadiah bagi yang melaporkan, ada apresiasi bagi masyarakat yang melaporkan. Ini semuanya demi menjaga keselamatan penerbangan kita. Setuju Pak Alvin. Jadi kita sebelum itu dan sampai sekarang pun sudah ada, kami mempunyai sistem pelaporan yang dinamakan Voluntary Safety Report. Kita punya berbasis web yang namanya Effort. Effort itu biasanya dilakukan oleh komunitas dunia penerbangan antara pilot, ATC, dan regulator. Tetapi kalau yang Voluntary Safety Report itu berbasis WA. Semua orang boleh melaporkan hal-hal yang memang mempunyai potensi hazard, bahaya. Berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatannya. Betul. Sudah ada itu Pak ya? Sudah ada. Nanti kita akan broadcast Voluntary Safety Report itu, nomor WA-nya, dan kami siap untuk menindaklanjuti. Termasuk yang tadi Pak Alvin bilang, ya kalau yang melaporkan, dan karena kan tidak semuanya yang melaporkan itu benar. Nah, mungkin ada yang mencoba untuk sekedar iseng. Nah, kalau yang benar, itu kita akan memberikan suatu bonus lah atas laporan yang sudah kami terima dan kami tindak lanjut. Menarik itu. Jadi ya Pak, nomor WA-nya kita tayang ya di Aviation. Oke. Ya. Siap.
Baik Pak Bambang, mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk aviators dan masyarakat luas terkait potensi bahaya penerbangan balon yang tidak terkendali ini dan apa saja yang perlu kita perhatikan. Hai aviators, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Alvin yang sudah memberi kesempatan kepada kami Airnav Indonesia untuk sedikit berdiskusi terkait dengan peluncuran balon udara yang ilegal. Pada kesempatan ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komunitas dari berbagai level sekali lagi untuk tetap melestarikan budaya terkait dengan balon, tentunya dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan, yaitu tadi yang seperti Mas Alvin katakan, ketinggian maksimum 150 meter, kemudian ditambatkan minimal dengan 3 titik dan menginformasikan posisi daripada balon yang akan ditambatkan. Kemudian pesan selanjutnya, marilah kita sama-sama menjaga keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia yang kita cintai ini, karena bukan tidak mungkin, sekali lagi bukan tidak mungkin, apabila terjadi sesuatu yang disebabkan oleh peluncuran balon udara yang tidak legal tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. Bayangkan kalau ada saudara-saudara kita di situ yang sedang berpergian dengan pesawat tersebut dan mengalami kecelakaan. Saya kira harus kita cegah bersama-sama dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga wilayah udara Indonesia tetap terjaga keselamatannya dan kita tetap bisa melestarikan budaya kita. Saya kira itu Pak Mas Alvin pesan dari kami. Terima kasih atas seluruh partisipasi masyarakat serta penggiat balon udara. Demikian Mas Alvin. Terima kasih Pak Direktur Safety dan Standar dari Airnav. Demikian tadi pesan-pesan tentang peluncuran balon. Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan penerbangan sambil juga melaksanakan tradisi perayaan Lebaran. Jadi ada keseimbangan, kita boleh bersenang-senang, boleh merayakan tanpa merugikan orang lain. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.